Pembacaan Hukum 10. Hukum. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat
untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahwe Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahwe telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu, Yahwe memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahwe Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada evangelis Bapak Yakub Sabang, mari kita siapkan hati kita, kita angkat pujian. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu kau akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesus aku, Rajaku. Haleluya, sekali lagi kita angkat pujian ini. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan
Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku, amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Saya serahkan kepada Evangelis Bapak Yakub. Langkahku percaya dengan segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami, memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami boleh hadir di tempat ini, guna memuji membesarkan nama-Mu, merayakan Sabat-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih-Mu tetap ada pada kami. Kami sudah banyak memuji membesarkan nama-Mu, bahkan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Karena firman-Mu menyatakan Tuhan bertata di atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Itu sebagai dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Namun Tuhan, kami adalah manusia biasa dengan bermacam kekurangannya Tuhan. Tapi kami datang kepadamu untuk memperlengkapi kami, untuk menguduskan kami, bahkan untuk layakan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Perbaruilah pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Ya Tuhan, kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu dan menerima firman kebenaran-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya Tuhan. Bahkan Tuhan, hamba-Mu yang bersedia untuk menyampaikan firman Tuhan. Hamba adalah manusia biasa yang banyak noda dan dosa. Tapi hamba menyerahkan diri untuk Tuhan, diperbaharui bahkan dilengkapi dengan firman kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, itu dalam nama-Mu yang kudus dan dahsyat. Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Silakan buka kitab kita masing-masing sesuai dengan apa yang saya kasih, yaitu di 1 Petrus 2, 1 Petrus 2 ayat 16. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Bapak Ibu baca ayat yang ke-16 dan saya baca ayat yang ke-17 sebagai tambahan saya. Dari terjemahan baru biar serentak. Biar kompak. Sudah dapat semua? Ya. 1, 2, 3. Mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka.
terhadap hiduplah sebagai hamba Elohim. Hormatilah semua orang yang kasih saudara-saudaramu, takutlah akan Elohim, hormatilah raja. Silahkan duduk. Saya kasih satu ayat aja tapi sebagai tambahan dari saya. Iya kan? Karena saya yang khotbah, jadi saya mau tambah kayak mau kurangin kan urusan saya. Iya kan? Tidak apa-apa kan? Atau ada Bapak Ibu yang protes? Ya, jangan protes karena kita bukan Protestan. Zamannya Martin Luther udah lewat. Iya kan? Ini zaman apa nih? Zaman apa sekarang? Zaman kasih karunia. Jadi kita hadir di sini karena orang yang mendapat kasih karunia. Iya kan? Nah, ini ayat ini yang saya kasih sangat apa ya? Ini bukan hal baru, bukan bacaan baru. Iya kan? Saya baca untuk kita. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Tahu orang yang merdeka? Siapa yang sudah merdeka ini? Semua sudah merdeka. Berarti tidak diikat oleh suatu apapun. Ya kan dia bebas. Tapi bebas dalam arti hal kebenaran. Bukan bebas untuk berbuat jahat. Nah, terus dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Jadi ada salah guna. Salah gunakan kemerdekaan, hati-hati, ya kan? Itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Elohim. Jadi kalau kita katakan kita sebagai mau jadi hamba, siapa yang mau jadi hamba? Ya hamba Elohim mau, kata Pak Trisno, iya. Tapi Tuhan Yesus katakan kalau kamu setia, saya bukan sebut lagi kamu hamba, melainkan sahabat, lebih dekat lagi. Iya kan? Bapak Ibu tahu kejahatan, kenapa dikatakan kejahatan? Bukannya disebut kejahatan aja, tapi kejahatan. Kalau kejahatan berarti ada yang banyak, lebih dari satu. Nah, ini yang kita harus tahu. Gampang sekali orang ini berbuat kejahatan. Kalau dia membunuh orang, iya kan? Jahat kan? Gampang kita lihat. Tapi ada yang terselubung yang tidak bisa dilihat oleh mata, kasat mata. Ya enggak? Tahu kejahatan yang tidak dilihat oleh kasat mata? Kejahatan banyak yang tidak dilihat oleh kasat mata. Jadi kita diajarkan supaya kita sebagai orang-orang merdeka. Kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa kita sebagai orang merdeka? Kenapa? Bapak Ibu, kenapa kita sebagai orang merdeka? Saudara udah punya istri, Matias? Oh belum, berarti bisa sebut saudara ya. Kalau punya istri ya sebut bapak. Itu kita harus menghormati orang itu begitu. Karena kita katanya harus menghormati semua orang. Berarti anak kecil juga dihormati enggak? Harus dihormati enggak? Ya kita ajarin dia menghormati, kita hormati dia supaya dia bisa menghormati orang lain. Kalau kita kasarin orang lain, dia lama-lama juga kasar sama orang lain. Nah, iya kan? Jadi saudara Matias ya. Saudara Matias katanya nama baptisnya ada nama yang dari sana, tapi ada nama baptisnya Matias. Iya. Jadi
tadi kesaksiannya dia dari sana tapi dia sudah menerima yang baik. Atau menerima menyebut tahu dari nama Yesus itu sejak kapan, saudara? Iya. Nah, jadi kalau di dalam firman yang lain, saya nggak salah di Roma ya, dikatakan pada akhirnya semua orang datang. Nah, pada akhir. Jadi ketentuan akhir itu ada. Semua orang datang dan mengaku. Pengakuan mereka kan. Bilang apa? Ada yang bilang, tahu ayat itu? Jadi pengakuan-pengakuan bahwa dia menjadi orang benar. Iya kan? Jadi pada akhirnya semua orang pada datang kepada Tuhan, termasuk kita-kita ini. Pasti ditanya atau diselidiki apa yang kamu perbuat. Dan banyak orang juga menyatakan, aku menyembuhkan orang demi namamu, ya kan? Ada yang bilang aku membaptis orang demi namamu, ya. Aku mengusir setan demi namamu. Ini demi nama Tuhan. Tapi saatnya nanti Tuhan bilang apa ya dikatakan? Aku nyahlah daripadaku karena kamu berbuat kejahatan. Ini pengakuan orang-orang percaya. Ini bukan orang sembarangan, bukan orang pembunuh. Tapi ini termasuk juga orang-orang yang suka menyembuhkan orang. Berarti sama kayak pendeta. Ya kan karena sering kan pendeta yang biasa menyembuhkan orang, iya kan, mengusir setan, iya kan, saya juga pernah mengusir setan, iya kan pengakuan karena saya berbohong kan nggak bagus, apalagi saya di sini sebagai pemberita firman, iya kan, jadi saatnya ada ketentuan terakhirnya. Makanya kenapa kita katakan ayat yang tadi kita baca, terus judulnya yang saya kasih kejahatan-kejahatan. Kejahatan itu sangat banyak. Kenapa? Kalau seumpamanya, ini seumpamanya aja, saya lihat Pak Johnson merokok, terus saya tegur, iya kan? Apa untungnya saya? Terus itu sebagai kejahatan atau bukan? Kalau menyangkut untung, saya nggak punya untung. Memang saya kalau dia nggak rokok juga saya saya rugi, kan enggak. Terus umpamanya lihat dia berzina, iya kan? Saya katakan kamu jangan berbuat seperti ini karena ini perbuatan tidak baik. Ini kan nggak dilihat orang. Terus apa keuntungannya saya? Apa keuntungannya saya? Tapi disinilah posisi sebagai orang-orang yang merdeka. Kalau kita mengasihi orang itu tidak dilihat dari apa yang harus dia berbuat baik. Kalau tegur dosa enggak? Kalau kamu enggak tegur, lihat terus enggak tegur berdosa enggak? Kalau orang berbuat salah, umpamanya dilihat ambil barang orang, terus enggak ditegur, dosa enggak? Kita juga mendapat hukuman, itu ada. Nah, saya orangnya kadang-kadang selalu spontan. Saya pernah ditegur oleh istri, ini kesaksian ya, karena saya tuh orangnya spontan, ya kan.
Di atas kereta saya berantem, iya kan? Di atas di tempat parkir saya berantem. Di atas naik lift saya berantem, iya kan? Di tempat kerja juga begitu. Berantem bukan dalam arti tonjok-tonjokan, tapi selalu spontan menegur orang. Saya di stasiun Duri, si Magda ini karena udah kebelet, saya buru-buru lewat itu, ada yang tegur, "Pak, antre dong." Kan saya cari jalan lain. Saya bilang, "Bapak ini sebagai apa?" Nah, saya tanya dia, "Bapak ini sebagai apa?" Dia bilang, "Iya, aturan di mana? Kamu tahu aturan apa? Kamu ngomong yang jelas dong. Ini anak saya mau berak ini. Kalau berak celana kamu urusin." Ya kan saya ngomong yang jelas kan, karena dia kebelet, berarti dia mau buang air kan. Nah, tanya gimana. Terus di stasiun, tempat parkir, saya parkir motor saya, tak tahu didorong pindah ke sana. Saya masuk, "Bang sini, motor saya tadi parkir, ini tempat parkir atau bukan?" Dia bilang parkir. "Kenapa motor saya dipindahin? Masalahnya apa?" Dia bilang itu, "Enggak, masalahnya apa? Lu jawab dulu. Ini tempat parkir apa bukan? Terus kenapa dipindahin? Saya posisinya salah atau gimana?" Dia bilang, "Oh maaf Pak. Si Marta mamanya tinggalin saya sampai di rumah, besok dia panggil saya. 'Pak, sini saya ada yang saya mau ngomong.'" Dia bilang, "Iya. Bapak itu harus menyadari, iya kan? Bapak itu udah tua, bukan seperti muda. Terus Bapak ini sebagai seorang penginjil, orang itu sudah tahu, iya kan? Sudah tahu itu bukan di sini saja, di Kupang itu orang sudah menyaksikan kamu punya khotbah di sini, khotbah di sini. Terus kalau mereka dengar kamu berantem di stasiun, tonjok-tonjokan sampai masuk penjara, kamu jadi berkat atau tidak?" Nah, itulah saya menyadari bahwa itu salah satu kesalahan yang saya harus berubah. Mulai dari situ saya sekarang mulai sopan. Di tempat kerja juga sopan ini kan. Nah, ya bukan apa, tapi secara manusia kadang-kadang kita ini. Tapi mulai dari situ saya sadar, oh berarti benar ya, saya udah umur, terus saya juga posisinya bukan seperti yang dulu. Nah inilah yang disebut pertobatan. Kenapa Tuhan Yesus datang sebagai manusia? Bapak Ibu, dia kan di surga. Iya kan? Kenapa dia datang sebagai manusia? Kata orang dunia, banyak jalan ke Roma, iya kan? Tapi kalau kita hanya satu jalan ke surga, iya kan? Karena Yesus sendiri katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada surga kalau tidak melalui aku." Nah dia datang sebagai raja. Dia datang sebagai Tuhan. Kenapa dia datang sebagai Tuhan? Dia lahir sebagai manusia. Kenapa? Kan dia sudah jadi Tuhan. Kenapa dia harus datang? Nah, kenapa itu harus ada pertobatan? Jadi kadang-kadang kita berlindung kepada sesuatu yang sebenarnya yang kita tegakkan kebenaran sendiri. Kalau saya itu kan saya sempat katakan, kan memang saya ngomong itu salah. Kalau saya ngomong gitu salah enggak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang tadi saya saksikan itu, saya salah enggak? Ibu Ratna, saya salah enggak? Tadi kan saya kesaksian, orang mau tegur saya di tangga naik.
Terus di parkiran saya tegur orang, satpam di mana? Di atas kereta saya omelin. Salah enggak? Benar. Pak, kalau Pak Trisno saya salah enggak? Iya kan saya kasih kesaksian, ini saya omelin satpam karena Magdalena sama Immanuel yang berantem, dia datang tegur saya, Bapak itu jangan di atas kereta tuh komunikasi. Saya bilang dari tadi kamu lihat saya komunikasi. Nah dia ngomel, dia ngotot, dia bilang saya punya hak untuk iya saya tanya, tadi kamu lihat saya. Kalau terbukti, kalau kita buka CCTV-nya saya nggak ngomong, gimana? Akhirnya dia debat terus, dia panggil temannya, udah panggil, kita turun di stasiun, ternyata ya dia juga minta maaf. Terus seperti yang tadi saya bilang, saya nyeroba cepat mau duluan, ternyata orang tegur saya tanya dia. Secara ini dia tidak salah. Iya kan? Tukang parkir juga dia tidak salah karena memang tugas dia parkir. Iya kan? Terus saya salah enggak? Nah, justru itu saya enggak salah, tapi salah mempergunakan hikmat. Iya kan? Harus berhikmat. Kenapa saya enggak tanya baik-baik motor saya di mana? Iya. Motor saya di mana? Tolong cariin kan? Kalau orang berhikmat, orang yang penuh kasih kan? Jadi kenapa Tuhan dia bilang kita harus menjadi batu penjuru seperti dia juga. Tapi hati-hati jangan sampai menjadi batu sandungan. Jadi bisa menjadi batu sandungan dan batu penjuru. Nah itu yang disebut. Kadang-kadang kita tidak mengerti itu kejahatan atau bukan. Menjadi batu sandungan atau tidak. Jadi kita yang penuh kasih, kita harus mengerti. Kemerdekaan yang diberikan kepada kita itu harus mengerti. Jangan mempergunakan kemerdekaan untuk menutupi kejahatan. Tapi kan saya nggak jahat. Tapi kadang-kadang kita bela bukan penjahat. Jadi ada kata-kata kejahatan. Kalau kita baca di dalam di Matius 7 ayat 23, saya orang bacakan untuk kita. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara siapa lagi? Ibu Fani, saudara Fani, bacakan ayat 22. Matius 7 ayat 22. Ya, silahkan duduk. Nah itu firman. Bahwa pada terakhir, itu pengakuan itu bukan orang-orang yang duduk di Lapo Tuak itu. Atau orang-orang yang duduk di terminal itu.
Iya kan? Atau pencopet-pencopet yang di atas kereta, bukan. Itu bukan firman itu untuk mereka. Tapi untuk kita-kita yang ada ini. Karena kita suka berdoa buat orang lain. Iya kan? Mendapat mujizat. Kemarin luar biasa ya. Karena siapa? Istri saya di Kupang. Iya kan? Dan dia ini katakan bapak ini udah koma. Iya kan? Karena pagi mereka bangun dia udah di lantai terletak. Dan dia dia kencing berak juga udah nggak sadar. Nggak makan lagi. Nah, dan mamanya Marta dia langsung sewa mobil antar ke rumah sakit di kota kan. Ya dari situ nggak jauh kan, 25 kilo dari kampung. Nah, dan sampai di sana dia katakan ini bapak udah kita nggak tahu lagi kan. Nah, tapi lewat apa yang kita doakan? Doa dari sini kan, doa Bapak Gembala, karena doa syafaatnya kita nggak sempat doakan kan. Jadi doa penutup, doa Bapak Gembala, iya kan. Dan apa yang kita lihat? Terjadi mujizat, iya kan. Terus kemarin juga kakak ipar saya yang di Bali juga gitu ya. Yang kita tinggal itu, kalau Pak Trisno kenal dia, namanya Chris namanya. Nah, dia koma 2 minggu di rumah sakit. Koma 2 minggu tuh nggak makan karena dipasang selang dari mana-mana, iya kan? Dan saat kita doa syafaat, Pak Dahlan doa, saya rekam itu, saya kirim ke sana. Dan saat ini dia sudah bisa berjalan. Biar cuma pakai tongkat. Dia tadinya stroke, tapi dia sudah jalan. Bayangkan aja 2 minggu nggak makan. Sampai dia udah siuman, leher dia juga nggak bisa tegak sendiri, harus dipapah, ya kan? Tapi begitu mujizat kita lihat mujizat Tuhan, ya kan? Dan kita nggak klaim doa-doa kita aja, tapi banyak orang juga yang doakan kan. Tapi termasuk kita sudah doakan dan kita sudah melihat mujizat Tuhan nggak? Kita lihat mujizat Tuhan. Itulah doa, hasil doa. Nah, sampai kemarin juga masih dia minta dukung saya dalam doa supaya saya berjalannya lancar, ya kan? Karena lihat perkembangannya ada. Tadinya itu lehernya juga nggak bisa tegak, tapi sekarang udah bisa jalan pakai tongkat, iya kan? Berarti ada mujizat kan? Nah, itu. Jadi, tapi ingat, saatnya nanti Tuhan menyatakan seperti itu. Jadi bukan orang yang semua membuat mujizat itu tidak masuk, tapi ada hal-hal yang kita harus tahu. Tahu itu apa? Saatnya nanti Tuhan menyatakan itu sesuai dengan apa yang aturan Tuhan. Walaupun kamu membuat mujizat, tapi kamu tahu aturan Tuhan atau tidak? Tuhan bilang saya yang menguduskan itu cuma hari Sabat. Nah itu kenapa kita tidak bisa, kita beribadah lagi seperti dulu hari Minggu. Karena kita tahu aturan Tuhan, iya kan? Jangan mempertahankan sesuatu yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Syarat ini orang hanya menceritakan berkat, mujizat, iya kan? Tapi ada kebenarannya enggak? Karena firman Tuhan katakan apa? Bukan setiap orang yang berseru ke Tuhan, Tuhan. Saudara kita di sana berseru enggak Tuhan, Tuhan? Bapak Ibu, Saudara Matius, mereka berseru enggak? Kenapa mereka tidak merayakan Sabat? Mereka tahu enggak hari Sabat itu Sabatnya Tuhan? Sekarang saya tanya, mereka tahu enggak?
Karena enggak tahu. Terus Alkitab yang mereka pakai itu Alkitab apa? Itu ada. Hari Sabat itu sebelum hari Minggu dan sesudah hari Jumat. Kenapa kita tidak beribadah hari Jumat? Kenapa kita tidak beribadah hari Minggu? Dan kita beribadah hari Sabtu atau Sabat? Nah kalau begitu kita yang salah atau mereka? Kita ngomong terus terang. Karena ini firman Tuhan, kita harus tegas. Jangan suam-suam kuku katanya. Ikut-ikut harus panas-panas terus. Sudah mengerti firman tapi tidak mau melakukan. Karena Tuhan katakan bukan setiap orang berseru ke Tuhan masuk dalam. Tapi melakukan kehendak Bapa. Bapa itu sudah menyatakan kehendaknya. Inilah namaku. Mereka tahu namanya enggak? Nama dia cuma satu, enggak ada dua. Inilah namaku dan sebutanku turun-temurun. Kenapa mereka sebut nama itu? Siapa yang kasih nama itu? Saya tanya. Makanya nama itu di Amerika, di Arab, di manapun tetap nama itu. Nama itu tidak bisa diterjemahkan. Nama Yahweh tetap Yahweh. Kok di sini di sini God. Di sono God. Iya kan? Ada enggak God? Di mana? Oh berarti 100 buat Pak Jos. Jadi itu. Makanya kan disebut kejahatan-kejahatan. Kadang-kadang orang tidak merasa bahwa itu kejahatan. Kamu jahat. Karena kamu menutupi kebenaran. Apalagi kenapa diusir itu? Kan dia datang, aku menyembuhkan orang demi namamu. Aku berbuat demi namamu. Ya, tapi dia bilang aku nggak kenal kamu. Berbuat kejahatan. Terus sekarang ini orang banyak itu kasih firman. Tapi tidak tahu terobosannya apa. Terobosan itu apa, yang salah itu apa. Yang pernah ucapkan Tuhan itu apa? Bapak Ibu. Yang pernah ucapkan Tuhan, tadi baru baca Pak Dahlan. Tuhan mengucapkan ini. Tuhan mengucapkan enggak 10 firman itu? Cuma 10 firman aja Tuhan mengucapkan. Yahweh itu mengucapkan itu. Benar enggak? Atau ucapkan apa lagi? Banyak yang diucapkan juga, tapi itu yang pertama diucapkan Tuhan. Di mana ucapkannya? Di Gunung Sinai waktu Musa menerima 2 loh batu. Terus siapa yang tulis itu 10 firman? Nah, tulisan Paulus lebih penting atau tulisan Yahweh? Kalau kita baca ini Rasul Petrus yang tulis, iya kan? Iya kan, Rasul Petrus, rasul. Bukan rasul siapa? Banyak rasul kan, iya kan? Banyak rasul dan banyak nabi. Nah inilah yang kita tahu kejahatan-kejahatan. Saya ceritakan semua itu kejahatan atau bukan? Kejahatan yang terselubung. Makanya minggu kemarin saya kasih judulnya apa? Saya minggu yang lalu. Tadinya awal sebelum itu perkara. Kita harus cari perkara yang di atas. Terus harus kita memberikan kesaksian. Kita orang-orang ini harus memberikan kesaksian.
Nah, inilah kesaksian saya. Kesaksian saya. Roma 10 ayat 2. Coba saya orang bacakan untuk kita. Saudara Priska, coba. Jangan coba baca. Roma 10 ayat 2. Mereka sungguh giat enggak? Apalagi kemarin-kemarin itu giat amat. Iya kan? Tapi pengertian mereka benar enggak? Sekarang saya tanya, pengertian mereka benar enggak? Kenapa enggak benar? Karena kenapa kita memberikan kesaksian bahwa mereka tanpa pengertian yang benar? Karena tidak ada yang tertulis. Iya kan? Rasul Petrus saja dia akan coba baca 1 Petrus 2 ayat 6. Ibu Lasma bacakan untuk kita. Ya. Kenapa Rasul Petrus katakan ada tertulis? Kenapa dia katakan ada tertulis? Supaya jangan keluar daripada apa yang tertulis. Nah, sekarang saya tanya, tanggal 25 tertulis di mana? Bapak Ibu jawab. Kita ngomong fair-fair aja. Oh, tertulis, ya betul. Jawaban 100% di kalender. Tapi di kitab suci enggak ada kan? Atau ada, buktikan buat saya. Iya. Tidak ada. Kalau ada, buktikan. Kita ngomong yang benar. Tapi ada kelahiran enggak? Di mana? Di Betlehem. Iya, ada kelahiran itu ada. Kalau tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Iya kan? Iya kan? Kalau tidak ada yang menanam, tidak ada yang tumbuh. Kelahiran itu ada, baca di imamat. Iya kan? Itu kelahiran, kematian dan kebangkitan itu menandakan hari Sabat. Baca. Mau ayatnya? Ibu Lasma. Ya, nanti saya WA buat Ibu Lasma. Saya cari dulu maksudnya. Iya. Karena dia mati itu hari Jumat sore jam 3. Iya kan? Hari itu sudah mau menjelang Sabat, makanya mayat-mayat diturunkan. Supaya dikuburkan, supaya hari Sabat, hari Sabtu itu jangan. Terus hari Sabat mereka merayakan Sabat sesuai dengan perintah Tuhan. Terus hari Minggu mereka kemana? Mereka kemana? Ke kuburan ya. Berarti hari Minggu kita ke kuburan gak masalah ya. Karena itu firman Tuhan kan. Kalau orang kudus bisa ke kuburan gak? Ya iyalah, kalau nggak ke kuburan, mana tahu kuburan. Iya kan? Cerita kuburan doang. Bawa kuburan siram rampe. Itu firman Tuhannya ada. Karena mereka menyediakan rempah. Iya kan? Jadi hari Minggu ke kuburan ya, jangan kemana-mana ya. Jangan tersinggung.
Tersinggung tuh bukan orang percaya, tapi orang percaya itu percaya sesuai dengan apa yang tertulis. Karena Rasul Petrus juga katakan sesuai dengan tertulis. Makanya berbicara, Tuhan Yesus juga dia berbicara itu pasti sesuai dengan tertulis. Nah mereka bilang Taurat itu tidak berlaku lagi, kan lucu. Terus tertulisnya di mana? Di kepala dia. Tertulisnya di kepala apa di Alkitab? Jadi Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan keluar dengan apa yang ada. Ya kan? Seperti rasul-rasul juga menyatakan begitu. Nah inilah yang kita harus hati-hati. Ada Tuhan kasih satu topik atau satu contoh, satu teladan untuk kita. Dia tahu kita ini orang berdosa, tapi harus ada pertobatan. Ya kan? Nah, pertobatan. Makanya dia datang sebagai manusia. Pengampunan dia itu kalau nggak ada pengampunan tidak ada pertobatan. Tuhan datang bukan mencari orang benar. Kalau bangsa Israel itu orang benar atau bukan? Mereka itu ada orang-orang yang keras kepala, tegak tengkuk, ya kan? Firman katakan begitu. Kenapa pilih mereka? Supaya Tuhan nyatakan kebenarannya. Tuhan pilih orang-orang seperti itu nyatakan kebenaran. Siapa bilang Paulus itu orang benar? Orang paling jahat. Iya kan? Dia punya hak untuk bunuh orang-orang yang beribadah. Dia punya hak untuk membakar tempat-tempat ibadah yang tidak sesuai dengan dia. Jadi bukan sekarang aja yang bisa bakar tempat ibadah. Zaman Paulus juga udah dikasih hak lagi ya kan? Dari rajanya kan dikasih surat hak untuk membakar kayak gitu. Jadi itu yang kita harus ingat. Tapi Tuhan memilih orang-orang itu untuk bertobat. Nah, jadi kita sebagai orang yang sudah dari dulu, kalau kesaksian saya mungkin ya seperti kita semua punya kesaksian. Nah, kesaksian. Tapi demikian pun juga kita kalau sudah dipilih ditetapkan, kita harus punya kesaksian. Kesaksian itu bukan pribadi kita sendiri, tapi kesaksian tentang pelayanan kita. Ya kan? Tentang apa yang kita mau pelajari. Tentang apa yang kita sudah sampaikan, tentang apa yang kita sudah tahu. Tadi saya bilang di dalam Roma 10 ayat 2 itu, saya dapat memberikan kesaksian bahwa mereka sungguh giat dalam pelayanan ini, bukan orang-orang sembarang. Tapi di dalamnya juga orang-orang pintar. Jemaatnya sampai 5.000 orang. Dia sudah katakan pendetanya, pimpinannya sendiri. Kita tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Iya kan, dia katakan begitu. Tapi bukan hari Minggu kita tidak boleh beribadah. Jadi hari Sabtu nggak usah beribadah juga nggak apa-apa, benar begitu? Karena harus ada pertemuan kudus. Kenapa kita ada pertemuan kudus pada hari Sabat? Karena hari yang satu hari aja yang diberkati Tuhan, tidak ada hari lain yang diberkati Tuhan. Kalau buktikan bahwa hari lain diberkati Tuhan, saya kasih duit ya, nggak usah, karena saya cukup bukti aja. Karena kalau kamu buktikan juga nggak bakalan saya kasih duit karena saya nggak punya duit. Sekarang maksudnya sekarang bahwa di sini nggak ada, tapi di rumah ada.
Puji nama Tuhan. Jadi kita hadir, kita datang bersahabat ke Matias, ya kan? Matias dalam Alkitab itu siapa? Pengganti siapa? Yudas. Jadi Yudas yang itu dipilih berapa orang dan diganti yang namanya Iya, Matias. Jadi dia ganti Yudas sebagai murid. Iya kan? Iya Pak Haposan. Iya. Jadi maju terus Saudara Matias. Kalau saudara sebagai anak yang terpilih harus maju terus. Jangan kompromi, jangan lihat itu. Jadi di dalam kita berada dalam Tuhan, kita bukan orang benar, tapi kita bisa lihat kebenaran. Ya kan? Saya ini bukan sekolah teologi ya. Saya juga tidak pernah majuin untuk saya berkhotbah di sini. Ya kan? Saya juga tidak pernah majuin untuk saya jadi evangelis. Tapi tak tahu aja ditunjuk jadi evangelis, jadi tukang khotbah, ya udah saya khotbah. Apa yang Tuhan berikan untuk kita tahu, kita pelajari. Bapak Ibu, jadi kenapa dikatakan kejahatan-kejahatan? Karena kejahatan itu bukan satu. Kejahatan itu bukan perbuatan yang hanya untuk manusia, tapi lebih jahat itu yang untuk Tuhan. Tahu nggak untuk Tuhan? Saya sebutkan salah satu. Merubah nama Tuhan adalah kejahatan. Ya. Terus merubah hari yang ditetapkan Tuhan adalah kejahatan. Ya kan? Terus membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Tuhan adalah kejahatan. Tapi orang menganggap itu sebagai hal yang baik. Sekarang ini orang mencampur adukan apa? Mencampur adukan apa? Adat istiadat dan gereja. Firman Tuhan. Orang ini sekarang menari tarian-tarian tradisional ini itu di dalam gereja tidak ada apa-apa. Mereka bilang itu baik. Ya kan? Mereka membuat sesuatu yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan itu mereka bilang baik. Firman yang Tuhan berikan itu, hukum yang Tuhan berikan itu ada 10. Ya kan, jangan menyebut nama Tuhan, jangan membuat, ya kan? Terus apa lagi? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu untuk Tuhan. Tapi orang tidak menyadari ini. Boleh buat, kita boleh buat patung di dalam gereja nggak apa-apa. Yang pentingnya kita ibadah. Buatnya di samping lagi. Patung itu bukan patung manusia aja. Pohon juga kalau dibuat bukan aslinya patung. Sekarang kita lihat yang buat pohon itu patung apa bukan? Patung. Jadi itu hati-hati, kita buat sesuatu yang bukan dari aslinya berarti itu sebagai patung. Makanya kita hati-hati. Kalau gigi palsu itu apa? Nah, itu sesuatu yang, kalau kayak gini Pak, kalau kita lihat ada firman-nya enggak? Waktu si Rut jadi raja. Dikasih rempah-rempah enggak? Dikasih hiasan enggak? Jadi kita harus membedakan hiasan, ya kan? Hiasan pribadi atau make up pribadi atau dandanan pribadi dengan cara Tuhan. Kalau kita pakai kacamata, dosa enggak? Enggak dosa. Karena itu sesuatu untuk keperluan. Kalau kita lihat dulu-dulu, iya kan? Kayak zaman dahulu. Mereka pakai enggak? Di dalam bait Tuhan ada. Tapi itu dikhususkan buat Tuhan.
Sekarang kita tanya, di dalam bait Tuhan itu ada hiasan enggak? Waktu zaman apa? Zaman masih belum ada bait Tuhan, kemah suci, disebut kemah suci. Itu dia punya kakinya itu bersalutkan emas. Emas itu ambil dari mana? Iya. Seperti patung ini kan, maksudnya ini kan tembaga yang ini kan, itu bukan, tapi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Makanya kenapa disuruh Musa buat apa? Iya, kenapa? Dan orang memandang ke situ. Karena sesuatu yang sesuai dengan perintah Tuhan. Ada yang tidak sesuai. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, sejarah ini kita terbuka, lihat sejarah pohon Natal. Sejak kapan ada pohon Natal? Ada sejarahnya. Awalnya itu dibikin itu dengan cara apa? Mereka membuat pohon tapi dengan cara meliuk-liukan. Makanya sekarang juga ada hiasannya liuk-liukan ular. Jadi coba lihat sejarahnya. Makanya segala sesuatu itu ada yang dikhususkan. Kita harus mengerti. Nah, kalau secara pribadi, kenapa orang punya perhiasan? Waktu cerita anak yang hilang, ya kan? Ya dikasih cincin. Kenapa? Kenapa? Itu kan contohnya Tuhan. Itu perhiasan. Dikasih emas, cincin yang paling termahal, punya bapaknya. Jadi sesuatu yang sebenarnya itu tidak dikhususkan itu jangan kita ini. Makanya harus kita lihat berdasarkan apa yang tertulis. Kalau yang sesuai tertulis tidak dosa. Makanya Tuhan katakan berbicara sendiri, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Rasul Petrus juga ajarkan kita ada tertulis. Dia datang sebagai batu penjuru. Jadi ia lihat, baca baik-baik yang tertulis supaya jangan keluar. Jangan bikin yang enggak tertulis. Nah, jadi Tuhan menghakimkan, membuat sesuatu, kejahatan-kejahatan ini. Jadi di dalam tadi saya baca yang ayat 17 dikatakan apa? Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Elohim, hormatilah raja. Ini hormati raja, tapi tidak pernah bayar pajak, tidak pernah bayar BPJS. Bapak Ibu bayar BPJS enggak? Benar, puji Tuhan. Saya juga kadang-kadang enggak bayar sih. Sekarang saya minta turun. Tadinya kita bayar yang kelas 2 tapi saya udah pensiun jadi saya minta ya. Kemarin saya udah itu minta turun yang kelas 3. Iya, kan saya udah pensiun. Apa-apa kita harus ikut aturan sesuai dengan tertulis. Iya kan? Hormati raja. Ya. Nah inilah kenapa dia bilang kita hormati raja. Yang mulia di dunia itu hanya ada satu. Apa? Di dunia, bukan itu di surga itu yang mulia. Siapa? Enggak, presiden enggak ada orang pernah katakan yang mulia. Kan kalau di sidang yang mulia. Kan kalau pengacara juga enggak pernah katakan yang mulia kan? Iya enggak Pak Bapak Gembala? Tapi kalau coba di sidang,
Nanti kalau sampai kita di sidang juga yang mulia. Di dunia aja. Hah? Tapi jarang kayaknya. Dia yang terhormat aja kayaknya. Tapi kalau di sidang, kalau nggak mulia itu didenda itu. Yang mulia. Kalau kita ngomong sama hakim harus yang mulia. Jadi yang mulia itu di dunia itu cuma satu hakim dan di surga itu cuma satu. Makanya kan kenapa disebut hakim? Kita kan punya kenapa kita punya ketam ada hakim-hakim? Pertama jadi hakim siapa? Hakim di dunia. Siapa? Musa, Pak. Iya, karena sesudah itu Musa memilih hakim-hakim ya, Pak. Karena itu kenapa dia memilih hakim-hakim? Karena dia usul dari mertuanya siapa? Ya, Jitro ya Pak Johnson. Supaya dia jangan capek. Makanya dipilih hakim-hakim. Ada hakim berapa orang untuk itu. Makanya yang mulia pertama itu siapa? Musa. Yang mulia. Karena itulah yang di surga itu hanya Tuhan yang mulia, di dunia hanya hakim yang mulia. Makanya tunduk ke hakim supaya hakim putuskan yang benar. Pasti hakim, tapi ada yang bisa juga disogok seperti kejadian di Surabaya. Iya kan? Si siapa namanya? Itu sampai miliarannya, triliun apa miliar? Iya hampir 1 triliun ya Pak ya. Soalnya emas-emas batangan juga dikasih. Iya, ternyata tangkapnya di Senen, hotel di Senen, hakimnya. Iya. Jadi kalau yang mulia jangan tukarkan dengan yang tidak mulia. Jadi puji nama Tuhan, kita harus mau jadi hamba Tuhan yang benar, harus menghormati juga sesama, termasuk raja. Raja. Kenapa kita harus ada raja? Raja di surga dan raja di bumi. Nah, waktu Tuhan Yesus sama siapa pernah bayar pajak nggak buat rumah ibadah? Nah, dia tidak punya duit tapi diambil di mana? Berarti Tuhan simpan duit di mana-mana ya, di mulut ikan juga. Karena simpan di manusia takut dikorupsi, jadi ditaruh di dalam ikan. Berarti ikan lebih pandai dari manusia ya. Lebih percaya ikan daripada manusia Tuhan. Karena manusia suka korupsi. Ya kan? Termasuk siapa? Yudas, iya ya. Nah, makanya dia simpan duit di ikan, pas dia suruh bayar, dia suruh si siapa yang pergi mancing. Suruh mancing dan dapat ikan yang pertama, buka mulutnya. Di situ ada Tuhan sudah menyediakan. Jadi Tuhan menyimpan duit di mana saja. Makanya kalau yang nggak punya duit itu harus rajin mandi. Pas buka nggak ada duitnya. Puji nama Tuhan. Kita diajarin supaya mengerti tentang kejahatan-kejahatan. Jadi kejahatan bukan membunuh saja, bukan mencuri saja, itu yang bisa dilihat. Tapi lebih daripada itu, membuat sesuatu yang tidak benar. Ya, itu hukum 10 itu yang menentukan semua. Karena Tuhan mendakwakan sesuai dengan aturan Tuhan, hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu ada berapa? Ada 10. Bapak Yahweh memberkati kita semua.
kasih kepada Evangelis Bapak Yakub Saban yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam refleksi. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Elohim yang kami sembah dalam Yesus, hamba sangat bersyukur untuk firman-Mu atau dafar-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Yakub Saban dengan begitu indah. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pelayanan dimanapun boleh melayani. Bapak, Engkau berkati juga pekerjaannya, usahanya dan aktivitas lainnya, bahkan seluruh keluarga kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian refleksi untuk menanggapi sebagian dari apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini Bapak. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, izinkan Tuhan untuk menyampaikannya, sehingga kemudian kami sama-sama diberkati, baik hamba-Mu dan seluruh jemaat yang ada. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih, apa kabarnya? Siap diberkati? Tadi udah diberkati lewat firman ya. Tadi kayaknya lupa Pak Yakub menyapa, begitu ya. Sahabat Shalom saya. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah dengar bersama-sama yaitu tentang kejahatan ya, kejahatan. Ada satu yang baru Bapak Ibu nih, ada hamba Tuhan nih, saya mendengar ya, belum melihat videonya, tapi ini saya pikir pasti informasinya benar, akurat. Katanya Tuhan akan datang lebih cepat lagi, hari sekarang jadi 22 jam, ada yang ngomong gitu, pernah dengar? 22 jam katanya. Itu sesuai dengan firman enggak Bapak Ibu? Enggak, hanya ada satu ketika hendak menyerang kota, matahari diberhentikan sehingga hilang 1 hari, benar nggak? Itu yang tertulis Yosua kan? Mohon supaya matahari berarti 1 hari itu bisa berhenti, hilang dan hitungan dalam kalender. Tetapi kalau ini jadi 20 jam mengatakan seperti itu jelas kejahatan, bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak kejahatan. Kebebasanmu janganlah kemudian kamu jadikan menjadi sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kalau bahasa dunia mengatakan kebebasan yang bertanggung jawab, betul nggak Bapak Ibu? Bebas, tetapi ada aturan-aturannya, jangan sampai karena kebebasannya, kebebasan itu mantap tuh. Karena kebebasannya itu disalahgunakan. Akibatnya dia sendiri akan dihukum dan yang mendengarkan terpengaruh juga masuk lubang sama. Masuk bisa juga itu, iya benar. Jadi banyak yang mengatakan hal-hal, kalau dikoreksi, ada yang mengatakan hal-hal yang di luar firman, mengajarkan di luar firman. Itu artinya kejahatan. Jangan menambah, mengurangi, 1 titik aja. Titik gak boleh dikurangi. Apalagi kata-kata, narasi. Ya, itu akibatnya apa? Orang lain hilang. Kalau bahasa sekarang disebut apa itu, Bill? Hoax ya. Hoax atau hoax lah apa. Itu jadi bukan berita keselamatan, berita hoax. Ya, bohong. Dulu pernah pidana ya, ini pidana. Ini betul. Jadi jangan sampai kata-kata yang salah itu orang lain menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Kalau kita bicara sedikit sebentar ya Bapak Ibu ya, sedikit ya, 5 menit. Ada dulu pemimpin di dunia ini yang terkenal, namanya siapa? Hitler. Ada menterinya, menteri propaganda. Namanya bagus. Sudah Paul John lagi, ya kan? Tetapi mengatakan seperti ini, kalau sesuatu disampaikan itu yang salah, berulang-ulang, itu menjadi kebenaran. Itu. Hitler, stafnya Hitler ya. Ya, menterinya lah gitu. Utusan khusus ya.
Utusan khusus. Ini utusan khusus. Gara-gara utusan khusus ini lama-lama laut juga disertifikatkan begitu. Bisa loh ya sertifikat laut. Oh Bapak jadi ngomong, ini bukan ngomong firman Tuhan, enggak. Karena tadi dikatakan itu kan kejahatan juga. Sangat kejahatan kan. Mengkaplingi laut. Jadi orang lain gak bisa cari makan. Iya kan? Bagaimana dia harus mutar, padahal ikannya ada di sini nih, dipagari di sini nih. Gimana? Itu kejahatan kan? Orang lain gak bisa cari makan kan? Jangan sampai. Nah, artinya begini, kalau dia sampai melakukan seperti itu sudah melanggar ajasi. Kejahatan gak melanggar ajasi. Udah pasti. Nah, itu yang terjadi akhir-akhir ini. Lalu semua mengatakan, jadi banyak bohongnya juga. Apa? Oh itu yang bikin rakyat. Rakyat yang mana? Ini kalau tadi sedikit disinggung tadi ada juga Billy mengatakan itu pidana. Memang pidana. Ya semua masuk penjara. Siapa yang mau? Akhirnya semua cuci tangan. Ya sama kayak sini cuci tangan. Siapa tuh? Yang mengadili Yesua. Oh, cuci tangan. Memang benar-benar cuci tangan juga. Tetapi maksud cuci tangan itu juga adalah ya mau lepaskan diri. Padahal dia yang melakukan. Nah itu sekarang ini banyak kejahatan sekarang ini. Kejahatan karena apa? Bukan keadaan. Nih mohon maaf kasarnya karena tamak itu tadi. Saya dengar loh ya, walaupun saya sedikit ngantuk. Ibu Lasma bilang matanya biru. Bukan biru Bu, hijau matanya. Ya kan, tadi kan dengar kan sama-sama. Biru. Kalau biru itu orang bule. Kalau hijau lain lagi. Lihat yang merah-merah. Dulu Pak Gembala kita bilang yang merah-merah. Kalau ini benar yang merah, tapi lembaran. Bukan bajunya yang merah. Nanti dikira parter tertentu lah, ya kan salah kan? Nah, apa tadi Pak? Silakan. Ini boleh sedikit ke. Itu kuning kurang tidur. Atau ada sesuatu kelemahan tubuh kalau begitu. Nah, Mas banyak di Pulau Jawa. Di Jawa Mas. Ya gitu. Jadi artinya sekarang ini kejahatan itu sudah dianggap seperti hal yang biasa. Hal yang biasa Bapak Ibu. Bukan kita berarti terlepas dari firman Tuhan. Enggak, hal sehari-hari hal yang biasa. Gampang kita lihat sekarang. Orang mengatakan yang sebaliknya. Ada istilah yang populer Bapak Ibu ya. Mohon izin ya. Belok kiri, dia sign kiri, tetapi beloknya ke kanan. Ya kan? Misalnya ya sudah mulai ras terkuat kata ini kan ditegur malah marah ya, itu benar pengalaman pribadi nih, empirik itu berarti ya. Kalau kalah guling-guling kan begitu. Ya kan, kalah berdebat maksudnya ujungnya apa? Yang waras. Itu ada bahasa Melayunya, sing waras. yang waras yang ngalah. Benar nggak itu? Iya. Iya, padahal saya mau terjebak semua nih. Benar ya? Benar ya? Kejadian kalau kalah, bala berdebat langsung guling-guling gitu ya. Benar ya berarti ya? Tadi sudah ini loh, nggak boleh. Harus konsisten ya, Bapak Ibu ya. Gimana? Tantrum ya. Apa sih tantrum itu sebenarnya Bapak Ibu? Oh cari perhatian. Ada cari perhatiannya masuk gorong-gorong cari perhatian. Tadi ada loh ngomong itu ya, gogot katanya ya. Iya kan? Itu sambung-sambung dari khotbah itu kan benar kan? Nah, jadi bukan di luar konteks nih, benar masih dari apa yang disampaikan oleh Pak Yakob. Jadi kejahatan sekarang ini semakin merajalela. Ada nih baru kejadian di kampung padahal. Di kampung saya lagi nih, kampung di ini ada sekarang gampang orang membuat apa namanya itu AI itu apa deepfake ya. Jadi wajah orang itu dibuat seperti orang yang dia inginkan, teristimewa untuk menfitnah ini ya. Lalu mulutnya digerak-gerakkan seolah-olah dia bicara seperti itu, padahal enggak. Deepfake itu pokoknya itu
Akibatnya orang lain menjadi tercemar namanya. Seolah-olah dia bicara seperti itu, padahal enggak. Yang buat itu siapa? Ya ini nih orang pintar ini. Jadi kepintarannya bikin orang lain terhina. Nah, seperti itu. Ngomong. Tuh, orangnya sudah lama meninggal. Mati atau meninggal sih Bapak Ibu? Meninggal lah ya, lebih sopan ya. Meninggal, dibuat bersuara. Ada tuh penyanyi terkenal yang sudah almarhum, seolah-olah ada kasetnya yang baru. Pernah dengar seperti itu? Ada kan? Siapa nama penyanyi? Oh, entah siapalah ya, yang terkenal. Itu seolah-olah dia masih hidup. Bukan rekaman lama, tetapi permainan yang tadi itu, AI itu, teknologi yang luar biasa. Jadi teknologi yang luar biasa itu membuat orang juga bisa terhasut, bisa terprovokasi, seolah-olah benar padahal enggak. Jadi disalahgunakan, dan umumnya disalahgunakan. Namanya juga orang cari duit kan. Ya. Banyak sekarang ini kejadian-kejadian di media sosial yang kita lihat apa? Hanya untuk cari duit dia sengaja membuat konten gitu ya. Ini untuk kita semua ya. Konten itu yang ya TikTok atau apalah, apalagi yang pro, yang pro itu ada duitnya kan? Supaya banyak pendukungnya, gitu ya. Banyak yang suka. Nah, akhirnya orang lain yang terfitnah, orang lain yang menderita, orang lain yang dianggap melakukan seolah-olah melakukan seperti itu padahal bukan. Ini kejahatan kan? Kalau firman Tuhan kembali lagi katakan ya di atas. Iya, ini kan bukan ya di atas ya lagi. Seolah-olah kita yang ngomong padahal bukan. Di Facebook ya. Atau banyak lagi lah. Ada Instagram juga. Ada ya. Ibu ada Instagramnya? Boleh bagi saya? Itu juga begitu dalam rangka itu juga. Itu kejahatan nanti ujung-ujungnya. Teknologi yang maju mestinya membuat kita efektif, kan gitu. Membuat kita lebih gampang berkomunikasi. Bukan lalu kemudian itu digunakan untuk merusak nama baik orang lain. Hanya sekadar ingin terkenal cari perhatian, cari duit di dalamnya juga ada, kan gitu. Nah itu. Ada yang orang paling terkaya itu juga bikin matahari. Ada orang paling terkaya di dunia buat matahari sendiri. Nah, itu kejahatan juga. Bapak Ibu baca, iya. Boneka, iya betul. Itu di negara timur sono, timur jauh ya. Timur jauh lah ya, sana ya, bukan di sana ya, sana. Ada berita mengejutkan Bapak Ibu sebentar lagi nih. Di negara nggak begitu jauh dari kita. Maaf nih, orang Indonesia pergi ke sana untuk kawin sesama jenis. Di mana itu? Di Thailand Bapak Ibu. Banyak orang Indonesia pergi ke sana untuk kawin. Iya, kawin sesama jenis. Memang betul bahwa dunia semakin tua dan yang kemudian akan mengalami seperti itulah Sodom dan Gomora, seperti itu. Orang pergi ke sana bukan mau melihat keindahan, tetapi untuk kawin sesama jenis. Itu kejahatan bukan kejahatan lah. Tetap di firman Tuhan mengatakan laki-laki dan perempuan. Enggak ada laki-laki ini, perempuan ini, dan semacam. Enggak ada lebih dari 2 jenis kelamin. Makanya saya sedikit senang ini, agak melantur dikit, Bapak Ibu. Ada presiden negara adidaya, benar-benar dia kembali ke seperti, siapa? Yang pemimpinmu siapa? Dia bilang, ya ini bahasa ininya. Yesus, bahasa dia ya, adalah bosnya, gitu ya kan? Dengar juga kan, beliau mengatakan seperti itu kan, my boss, katanya bos dia. Benar nggak bos itu? Tuhan Yesus benar nggak bos? Ya bos lah ya, dia menyediakan buat kita apa yang kita perlukan, amin, gitu kan? Iya. Jadi kalau kita terlalu banyak mendengar yang salah, jadi benar. Firman juga mengajarkan kita seperti ini. Uji nubuat juga diuji kan. Jangan dengar-dengar aja karena enak khotbahnya, bicaranya enak, ada bumbu-bumbu lawaknya gitu ya. Kalau Pak Haposan mengatakan diwarnai lawak-lawak gitu ya.
bisa kita mewarnai kan begitu kata istilahnya Pak bosan. Enak didengar khotbahnya, padahal apa? Kata firman Tuhan itu menyesatkan. Akibatnya apa? Kita terhilang. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, menerima itu menjadi salah. Akhirnya apa? Jadi masuk ke jurang. Itulah yang boleh sampaikan Bapak Ibu. Terpujilah Bapak yang di Yesus Masih. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk sedikit refleksi yang boleh hamba-Mu sampaikan untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau dalam Yesus Hamasiah. Kami sudah mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan sampaikan. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhanku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai kuasa-Nya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus
Seluruhnya kami diberkati saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk rencana Sarasehan Gereja Pemulihan Firman atau GPF yang akan datang di Yogyakarta, kami taruh juga dalam tangan Tuhan. Dan Kau perlengkapi para panitia sehingga pekerjaan-pekerjaan persiapan boleh berlangsung dengan baik dan seluruh peserta nanti dapat mengikutinya dengan baik. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk pemilik gedung di mana kami boleh menyewa. Berkati keluarga beliau Bapak, berkati pekerjaannya, kesehatannya kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah. Berkati juga Bapak, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau di kota dan diberkatilah Engkau di rumah. Berkatilah Bapak dengan hasil bumimu dan hasil ternak, yang dikandungan ibu sapimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adonan. Berkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu Engkau keluar. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penyempurnaan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita. Sekarang besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua di awan-awan permai menjemput kita para saksi. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua yang bersama-sama. Amin.